Manusia sangat takut akan kematian. Bukan kematian ya sebenarnya, tapi ketiadaan aku, ketiadaan tahu, tiadanya tahu di situ. Iya. Ya, ketika saya ditanya terkait dengan reinkarnasi, terkait dengan kematian itu terus gimana, apakah ada jiwa dan sebagainya. Kalau pakai ini kesadaran, kacamata atau ilmu kesadaran, tidak tahu saya. Tidak tahu. Tidak tahu. Jawaban paling benar ketika ditanya tentang kematian ya tidak tahu. Tidak tahu. Yang ada hanyalah konsep, Mas. Yang adalah kepercayaan. Percaya bahwa oh ini begini, oh ini begitu. Dan percaya kan berbeda dengan tahu. Kita menunjukkan percaya karena kita tidak tahu. Nah, sekarang aku tarik tadi karena Mas Aji bicara tentang bahwa lebih dulu kenyataan, atau jangan-jangan lebih dulu kenyataan sebelum pikiran gitu ya. Kan banyak ya orang yang kemudian aku sampai di fase ini itu karena dulu aku tuh nge-create gitu ya. Aku nanti di umur sekian harus begini, nggak ada pilihan lain kecuali untuk berhasil dan seterusnya gitu. Nah itu dimaknai sebagai the law of attraction itu tadi dengan kekuatan pikiran. Kan banyak buku-buku tentang kekuatan pikiran dan lain sebagainya gitu. Menurut Mas Haji gimana? Sejauh apa kemudian pikiran bisa berkontribusi untuk merubah jalan hidup seseorang gitu? Tidak bisa mengubah hasilnya. Maksudnya gini. Iya, membuat kita punya determinasi. Contoh misal, suka bola nggak, Mas Indra? Suka. Sebutin salah satu pemain idolamu siapa, Mas? Francisco Totti. Lawas banget ya, Roma. Terus pensiun, Mas. Udah pensiun. Iya. Roma juga udah kalah sekarang. Iya, tapi aku, aduh. Oh iya, Totti ya. Dulu kalau Roma main gitu ya, zamannya Antonio Cassano, Roma Montella gitu ya. Montella, ya kan. Ketika Totti itu mau mulai pertandingan, lalu muncul pikiran negatif. Roma lawan Juventus misal, lalu dia muncul pikiran negatif, kalah. Dan kalau dia hanya terseret oleh pikiran negatif itu, maka disemprit pertandingan mulai, ya dia mainnya nggak akan oke. Iya. Dan itu akan mempengaruhi, hanya menjadi salah satu faktor hasil pertandingan nanti, bisa jadi kalah, ya kan? Itu berarti kan berpengaruh itu pikiran. Oke. Tapi ketika di awal pertandingan si Totti muncul pikiran positif, Menang ya? Menang. Kalau di ilmu kesadaran itu bisa jadi jebakan juga. Optimis yang berlebihan itu bisa bikin berantakan dalam bermain, dalam menjalani hidup ini. Terlalu optimis itu melelahkan. Maka disarankan pikiran negatif maupun pikiran positif hanya diamati saja, kesadaran. Sehingga ketika bermain di lapangan itu tadi, Totti atau saya pernah baca si Messi, Lionel Messi itu sangat ditakutin oleh lawannya karena ketika dia di lapangan, ya dia kayak jatuh aja di lapangan. Maksudnya jatuh itu dalam tanda petik ya, kayak beneran dia itu bermain, ya dia nggak hanya terseret oleh pikiran gitu, hanya bermain. Entah apapun hasilnya. Karena kalau kita masih mikirin hasilnya, thinking mind berarti. Oke. Ya kan? Justru dengan kita enjoy aja, main aja, itu hasilnya akan lebih bagus gitu? Belum tentu juga. Iya, belum tentu juga. Tapi setidaknya di kesadaran kan kita tidak mikirin tentang hasil. Iya, oke. Selama kita masih mikirin hasil,
Berarti kita masih terjebak dalam thinking mind. Keren. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, bisakah kita ketika melakukan sesuatu, dalam hal ini mungkin pekerjaan kita hanya enjoy momen per momennya. Itulah sebenarnya kan esensi dari kerja adalah ibadah. Kita beneran jatuh, sekali lagi tanda petik ya, bukan beneran jatuh, tapi beneran jatuh. Jatuh di momen per momennya. Kita enjoy aja. Kayak musisi. Ada beberapa teman saya musisi. Dia bilang ketika dia menulis lagu, menciptakan karya, sudah mikirin nanti laku atau enggak, lagunya jadi jelek. Berbeda ketika dia bikin karya, menulis lagu, melukis, atau apapun karya yang dia ciptakan, tapi dia beneran di situ, jatuh di momen itu. Justru itu karyanya bisa menjadi mahakarya. Analoginya seperti apakah kita menjalani hidup ini seperti bunga yang dia mekar, dan si bunga itu nggak sadar kalau dirinya mekar. Dia nggak peduli apakah mekarnya dia itu indah atau enggak, dilihat atau enggak peduli. Enjoy moment per moment. Filosof kita ini ya. Ini tadi ngalor ngidul. Nulis buku nggak sih, Mas? Udah nulis saya. Harus ini segera diterbitin dong. Udah nulis, udah lama nggak nulis, tapi saya udah ada 5 buku sebenarnya. Wow. Belajar juga gini nih. Aku cuma pakai 1 kamera di rumah. Iya. Oke. Ada nggak sih, Mas, real case keajaiban atau kemudian pada saat kita mengakses kekuatan saat sekarang ini gitu, perubahan apa, transformasi apa yang dialami teman-temannya atau kliennya Mas Aji ketika kemudian sudah mengalami bahasanya apa ya, pencerahan atau apa, itu tuh gimana, Mas, bisa di-share ke teman-teman biar makin semangat gitu. Latihan kesadaran, jangan berharap hal yang fantastis sih, teman-teman. Oke. Sehingga selama ini ceritanya ya nggak ada yang fantastis. Nggak ada yang fantastis. Ya, jadi manusia biasa menjalani hidup sehari-hari. Paling perubahannya ya tidur lebih nyenyak gitu aja. Ayem tentrem gitu, Mas, ya. Tidur lebih nyenyak, nggak ada sesuatu yang terus bisa gini menggelegar fantastis gitu, nggak ada. Ya. Nggak ada. Makanya ada satu cerita gitu, cerita Zen ini, dia mengatakan kurang lebih begini, seorang murid tanya ke gurunya, setelah aku belajar ini nanti gimana gitu, apakah ada perubahan seperti apa setelah belajar kesadaran, berlatih kesadaran, apakah hidupku jadi hebat, jadi keren gitu. Gurunya bilang, kalau sebelumnya kamu kegiatan sehari-hari nyuci piring, nyapu, berkebun, setelah latihan kesadaran ya kamu akan nyuci piring, nyapu, berkebun juga. Iya. Maka kalau di pembelajaran saya ya nggak ada cerita-cerita yang fantastis, nggak menarik ya teman-teman. Mengalami pencerahan saat nyuci piring gitu. Karena di momen ada yang mengklaim gitu ya, aku mengalami pencerahan. Aku yang mana gitu ya? Itu kan thinking mind. Thinking mind, ego selalu suka mengklaim. Entah mengklaim aku mengalami pencerahan, atau mengklaim aku nggak mengalami pencerahan. Mengklaim aku sudah pulih, itu ego. Itu tandanya justru malah belum pulih. Mengklaim aku belum pulih, itu juga ego. Berarti kalau ada guru spiritual yang dia selalu mendeklarasikan kepada murid-muridnya, aku mengalami pencerahan ketika ini, itu justru malah belum tercerahkan gitu ya? Saya tidak berkomentar. Bentar ya. Oke. Ego lagi yang bermain. Bahkan di kalimat, ini contohnya saya aja ya, misalnya contoh seandainya saya mengklaim aku mengalami pencerahan. Aku kan, laki-laki aku. Ujung-ujungnya aku. UA. Aku, hati-hati.
ketika kita belajar berlatih menyadari ilusi di hidup ini, kita akan mengalami pencerahan. Tapi kalau saya mengklaim aku mengalami pencerahan, berarti saya mengalami ilusi. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Ketika saya menyadari, kita menyadari, berlatih menyadari, oh ini topeng ini, oh ini ilusi ini hanya sementara, ini hanya lelucon dan sebagainya. Ketika kita berlatih seperti itu, menyadari ilusi-ilusi di hidup ini, kita akan mengalami pencerahan. Tapi hati-hati, ketika kita mengklaim aku mengalami pencerahan, maka kita justru jatuh lagi dalam ilusi itu. Licin sekali ego kita. Aduh. Oke. Terus kalau apa ya, aku baca tadi Mas Aji itu kan bikin pelatihan tentang sadar diri one day silent. Wah, itu konsepnya seperti apa yang ingin ditawarkan kepada sahabat-sahabat semua? Karena kehidupan modern ini kan penuh dengan distraksi, penuh dengan kebisingan kan Mas. Lalu awal mulanya itu banyak temen yang berkeluh kesah lah, sambat sama saya, Ji, itu nggak punya ruang, nggak punya waktu, nggak punya tempat untuk bisa hening. Gitu. Sedangkan barangkali saya sebagai orang yang hidupnya nggak terlalu sibuk ya, terlalu slow hidup saya, nggak ada kerjaan yang terlalu gimana-gimana, saya cukup ada waktu luang untuk hening gitu, untuk doing nothing, untuk berlatih sadar. Nah karena itulah terus saya memberi wadah, memberi kesempatan, memberi ruang pada teman-teman bikin sesi ini buat teman-teman yang selama ini mungkin sebenarnya kepengin hening, kepengin merindukan keheningan, merindukan untuk duduk diam nggak ngapa-ngapain, merindukan istirahat. Nah, sesi ini bisa jadi salah satu solusi gitu. Karena sesi ini kan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, 8 jam, silent, diam, hening. Tetap ada istirahatnya, tetap ada sholatnya, tetap ada makannya, ada coffee breaknya. Tapi disarankan dilakukan dengan kesadaran, tetap diam, tetap hening. Jadi pada waktu makan pun tidak ngobrol sama peserta yang lain. Karena ya keheningan ini memulihkan batin kita. Ketika kita mulai menemui keheningan dengan meluangkan waktu untuk istirahat, nggak ngapa-ngapain, pejamkan mata, ngepoin diri kita sendiri. Selama ini kan ngepoin urusan rumah tangga orang lain kayak kayaknya kan. Kali ini ngepoin pikiran perasaan kita sendiri. Oh, pikiran ini sadari rasa. Itu akan memulihkan batin kita. Itu sih Mas. Jadi kalau hanya sebagai wadah untuk hening. Memulihkan batin kita, berarti kan ada pendaman-pendaman emosi negatif, luka-luka batin yang perlu dibereskan. Itu kalau yang didefinisikan sebagai luka batin itu apa sih Mas Aji? Dan cara ngeberesinya bagaimana? Kalau di psikologi itu salah satunya ada istilah ACEs, Adverse Childhood Experience atau Experiences kalau banyak. Yang berarti sederhananya adalah kejadian-kejadian di masa kecil, childhood di masa kecil yang nggak sesuai keinginan atau yang menyakitkan. Oke. Itu terjadi di masa kecil. Bisa juga terjadi pada waktu remaja. Bisa juga terjadi beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Kejadian yang itu cenderung dirasa agresif ke diri kita atau nggak sesuai keinginan kita. Kita kepinginnya begini, kita kepinginnya diginiin, tapi kok ternyata digituin. Oke. Itu melukai batin kita. Ya. Nah, kalau bicara soal pemulihan batin atau pemulihan trauma healing, itu banyak pendekatannya teman-teman. Banyak pendekatannya. Ya, cocok-cocokan, nggak bisa one fits for all, nggak bisa satu pendekatan paling benar, nggak bisa. Ya. Hanya saja yang selama ini saya pelajari adalah pendekatan kesadaran. Sehingga kalau bicara tentang
jalan kesadaran ini gimana sih memulihkan batin? Pertama, kembali ke latihan dasar tadi. Nggak ada teknik metode yang ribet, nggak ada teknik metode rahasia. Sesimpel sadari nafas, be present. Jangkar di momen saat ini, di sini kini semakin kuat, maka tidak gampang hanyut terseret oleh ingatan masa lalu. Kejadian masa lalu kan udah nggak nyata sekarang ini kan. Kita membawa kejadian masa lalu berupa ingatan kan. Ya kan masa lalu itu kan masa sekarang yang udah berlalu gitu. Iya, benar sekali. Dan masa lalu itu kita bawa sampai sekarang dalam bentuk sasetan ingatan kan. Oke. Saset ya, saset gitu. Ya. Uh. Nah, dia akan terus seperti itu, si thinking mind. Nah, supaya tidak hanya terseret oleh ingatan itu, jangkarkan diri di kesadaran present moment. Itulah di jalan kesadaran kita diajak atau dilatih begitu. Yang kedua, dengan kita menemui, menyadari ingatan, emosi marah kita, emosi sebel, emosi sedih ditemui, momen kita menemui, menyadari ingatan, menyadari emosi itu, berarti kan ini kan Mas, berarti diri kita kan yang menyadari, bukan ingatan itu kan, bukan emosi itu. Kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, kita bukan emosi. Kita adalah pihak yang menyadari. Kita adalah layarnya. Kita adalah langitnya. Bukan awan, bukan isi film di layar itu. Oke. Dengan kesadaran seperti itu, ya berangsur pulih. Oke. Pas is pas, masa lalu, ya sudah berlalu. Sing wis ya wis. Apalagi Mas yang bisa dipulihkan? Duit nggak ya? Lebih ke relasi kita dengan uang. Oke. Saya lebih bukan bicara soal biar lebih cepat kaya atau mungkin, tapi lebih pondasi sebenarnya. Setiap kita perlu bertanya ke diri sendiri bagaimana relasi kita dengan uang. Karena relasi kita dengan uang berkaitan dengan trauma masa lalu. Oke. Stay di aku sing tukang nyawang. Kira-kira ya. Jadi kalau kemudian kita bisa berada di fase itu terus gitu, maka ya kita akan menemukan jalan terbebas dari semua kepedihan hidup gitu. Terakhir sedih kapan Mas Adi? Sedih dalam bentuk emosi berarti kan, bukan aksi ya. Belum lama ini saya nonton film ya. Sedih. Satu film. Mata saya berkeringat Mas. Iya, emosi sedih masih ada. Emosi marah juga masih ada. Hanya saja jauh dari dulu ya. Dulu itu saya ketika emosi marah langsung jadi aksi marah. Oke, reaksi gitu ya. Ya, jadi langsung saya luapkan. Emosi sedih, langsung saya aksi sedih. Kalau sekarang cuma disadari aja. Ya, emosi tetap ada, manusiawi Mas. Tetap muncul, ada emosi sedih, tetap ada emosi marah. Kalau nggak ada emosi sedih, nggak ada emosi marah, nggak ada emosi, wah punggung saya sudah ada sayapnya Mas. Saya jadi malaikat Mas. Saya masih manusia, tapi ya dengan berlatih kesadaran, saya hanya sadari emosi itu dan tidak terus-terusan segera dilampiaskan ke aksi. Tapi kalau diamnya Mas Aji yang sudah pro itu biasanya gimana? Di rumah itu apa? Apakah kemudian meditasi statis, penjamin mata, atau udah pokoknya sadari aja, terima aja, mau apa aja, gimana? Ada dua jalan. Jalan pertama adalah secara intensif, yang berarti ya meluangkan waktu khusus. 10 menit, 20 menit untuk meditasi, duduk diam, pejamkan mata, meditasi. Itu jalan intensif lah, jalan yang formal gitu. Jalan kedua adalah jalan informal. Ya, kapanpun, dimanapun, kita bisa menyisipkan jeda itu, berhenti sejenak. Kayak misal traffic light atau macet gitu tadi, pas perjalanan ke sini macet, ya udah, hanya sadari saja, sadari nafas gitu. Jadi tidak harus meluangkan waktu intensif. Apalagi buat teman-teman yang mungkin baru awal ya berlatih, tidak perlu terlalu serius. Wah, berarti mulai besok aku harus ngeluangin waktu sejam. Wah, satu hari, setiap hari sejam. Nggak perlu gitu dulu, nggak perlu. Karena kadang biasanya kalau terlalu semangat gitu, malah terlalu lebay, malah jadinya malah
nggak konsisten. Mending dicicil pelan-pelan aja, semenit 2 menit di tengah-tengah kesibukan. Dan barangkali ada jalan ketiga sih. Jalan ketiga itu adalah keheningan itu nggak harus hening. Keheningan itu nggak harus hening. Bahkan di tengah kebisingan, di tengah kegiatan kita, di tengah kita ngomong, di tengah kesibukan kita, selalu ada keheningan di situ. Di dalam keramaian aku merasa sepi, kira-kira. Kalau kita bawa ke konteks kalimat, keheningan itu ada ketika tidak ada kalimat. Itu pertama. Kalimat. Yang kedua adalah keheningan itu ada di antara kata. Yang ketiga, keheningan itu pun senantiasa ada di dalam kata itu, di dalam suara itu. Karena keheningan selalu menjadi background setiap suara. Oke. Keheningan selalu menjadi background setiap suara. Tanpa ada keheningan, suara itu nggak ada. Iya sih, Mas. Tanpa ada langit, awan nggak ada. Tanpa ada dia, nggak ada aku. Mas, sorry. Ya. Ketika kemudian menerapkan stay di kesadaran seperti ini, sama sebelumnya, Mas. Sorry, Mas. Apakah merasa lebih cerdas setelah menerapkan, atau memang sudah cerdas dari dulunya gitu kira-kira? Ide, intuisi, segala macam itu maksudku, Mas. Berpengaruh nggak dengan kecerdasan si otak ini kira-kira? Mungkin relate dengan masa lalu saya ya. Saya lahir di keluarga seperti itu, masa lalu begitu, masa kecil seperti itu ya tentu ada pengaruhnya. Kenapa kok saya belajar hal ini, kenapa kok saya menyelami hal ini. Terus kalau dikaitkan dengan kesadaran, ketika berlatih kesadaran akan cenderung diri kita membuka diri sehingga ilmu bisa lebih deras masuk ke kita. Karena kalau kita terus beroperasi di thinking mind, kita ingat thinking mind itu selalu soal knowing, selalu known, hanya diketahui, bukan unknown, tapi yang diketahui. Kita menggenggam erat yang kita ketahui, kenceng banget. Nah, kita akan sulit untuk masuk ilmu baru kan. Ketika kesadaran kita bicara soal unknown, unknowable, tidak tahu. Nah, kita di dimensi kesadaran ini ya kita akan lebih membuka diri. Ruangnya menjadi lebih lapang untuk bisa belajar macam-macam. Manusia ini kan nggak takut akan ketidaktahuan. Kan banyak orang yang beranggapan gini, oh, kita ini manusia takut ya dengan ketidaktahuan gitu. Enggak. Mungkin takut, tapi ada yang lebih ditakutin. Kita manusia ini lebih takut kalau yang kita ketahui itu tidak benar. Jadi bukan takut akan yang tidak diketahui. Ya. Selama ini kan beranggapan gitu, manusia itu sangat takut dengan yang tidak diketahui. Enggak. Manusia itu sangat ketakutan akan yang dia ketahui itu ternyata nggak benar. Itulah kenapa terus kita jadi attach, menggenggam erat yang kita ketahui. Di konteks belajar ya kita jadi kenceng banget toh, Mas. Kalau kita terlalu kenceng banget menggenggam yang kita ketahui. Oke. Jalan hidup seseorang kalau menurut Mas Aji sendiri itu bisa dipengaruhi oleh thinking mind tadi, atau pure ini adalah rancangan agung semesta. Artinya aku pengen minta secara paradigma dari Mas Aji kira-kira konsep takdir. Nah itu menurut Mas Aji gimana? Pripun? Ya. Ada aspek-aspek yang bisa kita ikut terlibat gitu, bisa.
Kolaborasi. Iya, jadi ada jadi pemahaman saya adalah ada lingkaran yang lebar, lingkaran yang lebih besar, ada lingkaran yang lebih kecil. Atau dalam satu, di hidup ini ada dua aspek gitulah ya, dua bagian. Bukan berarti kita terus sama sekali jadi pasif ya udah ngikut aja gitu, enggak. Karena ada satu aspek yang memang kita bisa ikut bermain lah. Ikut mewarnai gitu. Ikut mewarnai. Ada kita perlu berusaha, kita perlu berupaya, tapi dengan kesadaran berupayanya. Kan berbeda. Iya. Kembali lagi latihan kesadaran bukan berarti terus menghentikan upaya kita. Iya. Tetap berupaya tapi Dengan kesadaran. ditemani kesadaran. Kita perlu tetap bermain di aspek itu. Tapi sadari juga aspek yang lain, bahwa ada aspek lain yang memang kita, ya memang mau nggak mau, suka nggak suka, mesti mengalami. Tapi sebenarnya secara kacamata semesta gitu, sebenarnya gamenya di dalam hidup itu, Aji kamu tuh begini, Hendra begini, itu sudah ada? Nggak usah terlalu jauh di semesta mas, tapi barangkali lebih ke keluarga ya, ini apa namanya, pewarisan keluarga. Ya, kita kayak meneruskan, ditarik ke trauma tadi kan, ya luka batin orang tua kita diturunkan ke kita. Ya kita kan ada bagian dari kolektif itu gitu, bagian dari permainan semua ini kan. Jadi ya kita tidak bisa terus langsung keluar dari alurnya. Oh iya. Karena itu udah iya juga ya. Kita udah terkondisi, batin kita sudah terkondisi. Mungkin kita sekedar bisa lah belok-belok dikit gitu ya. Kita tarik hal yang simpel ya mas. Misal di depan ini ada es teh jeruk gitu. Lalu Mas Hendra misal milih apa? Ini bebas ya, free will. Maksudnya saya beri kebebasan. Nggak saya paksa untuk memilih salah satu. Tapi ada es teh, es jeruk. Mas Hendra milih mana? Es jeruk gitu. Es jeruk. Pilihan es jeruk ini nggak ada paksaan dari saya kan? Bebas nggak mas? Oh ya? Iya. Belum tentu. Kalau kita runut, bisa jadi pilihan Mas Hendra ke es jeruk itu terpenjara masa lalu Mas Hendra. Karena barangkali masa kecil Mas Hendra sering bertemu dengan es jeruk. Masa remaja juga kalau jajan pasti es jeruk, sehingga sekarang ini memilih es jeruk. Pilihan kita yang seolah-olah bebas itu nggak semuanya bebas mas. Iya. Bisa dipahami nggak tuh? Sebebas-bebasnya kita memilih. Oke. Sebebas-bebasnya kita memilih. Oh ya, itu benar bebas. Iya. Jadi kehendak bebas ada nggak sih sebenarnya? Nah itu balik lagi situ. Nah ini kan obrolannya bisa macam-macam ini ya kan. Iya. Kita selalu terpenjara thinking mind. Oke. Misal ada tadi es jeruk dan aku pilih es teh gitu. Kenapa kok nggak milih es jeruk? Soalnya kan bebas. Tapi tanpa sadar aku terpenjara oleh thinking mindku, ingatan-ingatanku bahwa dulu. Betul. Aku selalu minum teh. Ibuku selalu bikin teh. Aku selalu minum teh. Sehingga sebebas-bebasnya pilihan kita, barangkali nggak bebas. Keren banget. Iya. Dengan latihan kesadaran, mungkin ya tadi kalau bahasanya Mas Hendra ya bisa sedikit belok lah. Gitu. Tapi rule-nya udah kayak kita nonton game itu kan. Bolanya nggak mungkin keluar dari layar gitu ya. Aspek yang kedua tadi, kita tidak bisa bermain di aspek kedua. Aspek pertama ya boleh, ada hal yang bisa kita. Terus gini mas, kalau di Jawa itu kan ada, kita kan sama-sama orang Jawa gitu ya. Ada konsep yang namanya manitis gitu ya. Manitis ya. Atau kemudian orang bilang, oh itu
rohnya bae nitis neng anakmu gitu kan. Banyak kan. Seorang istri mimpi aku ketemu ini mau ikut aku tiba-tiba ngelahirkan gitu kan. Atau reinkarnasi atau apa namanya. Makanya muncul outsoul dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau ditinjau dari perspektif kesadaran gimana Mas? Sebenarnya kematian itu apa gitu, dan hidup dan roh itu bener-bener ada apa enggak gitu, gimana? Di kesadaran ini agak mengusik banyak orang, tapi saya perlu sampaikan karena ditanya Mas Indra. Kita kembali ke kesadaran kan unknown ya, unknown, sesuatu yang tidak diketahui. Ketidaktahuan terbesar adalah kematian. Kita tidak pernah benar-benar tahu. Kita di situ benar-benar berhenti apa yang kita ketahui. Itulah kenapa manusia dengan thinking mind-nya, dengan egonya, memunculkan narasi macam-macam. Konsep-konsep. Manusia sangat takut akan kematian. Bukan kematian ya sebenarnya, tapi ketiadaan aku, ketiadaan tahu, tiadanya tahu di situ. Iya. Ya, ketika saya ditanya terkait dengan reinkarnasi, terkait dengan kematian itu terus gimana, apakah ada jiwa dan sebagainya. Kalau pakai ini kesadaran, kacamata atau ilmu kesadaran, tidak tahu saya. Tidak tahu. Jawaban paling benar ketika ditanya tentang kematian ya tidak tahu. Tidak tahu. Yang ada hanyalah konsep, Mas. Yang adalah kepercayaan. Percaya bahwa oh ini begini, oh ini begitu. Dan percaya kan berbeda dengan tahu. Kita menunjukkan percaya karena kita tidak tahu. Kembali ke sepak bola. AC Milan dengan Inter kemarin. Kebetulan menang AC Milan, kan saya Milanisis. Tapi pada waktu pertama tanding, maksudnya sempritan pertandingan awal dimulai, saya tidak tahu. Maka saya memunculkan kepercayaan. Saya percaya Milan menang. Dan karena saya percaya Milan menang, lalu teman saya percaya Inter menang, gontok-gontokan Mas. Saya sama teman saya Mas, sama-sama nggak taunya, tidak mau mengakui ketidaktahuannya. Bermodal saya percaya Milan menang, dia percaya Inter menang. Berantem Mas saya. Maka justru sebenarnya kalau di kesadaran, batin kita tenang ketika kita mengakui bahwa tidak tahu. Oh iya, bicara tentang nonton-menonton ini ya. Bicara soal nonton gitu. Aku tuh begitu melekat sama yang namanya tim nasional gitu ya. Nah, timnas. Ya, apapun itu, nggak peduli dia sepak bola, mau volley, mau badminton, aktivitas sesibuk apa, mesti aku ya cut gitu ya. Apalagi sekarang baru keren-keren ya Mas ya kan. Iya kan sekarang baru keren ini timnas ini. Meskipun memberikan kebahagiaan palsu katanya Rocky Gerung gitu. Tapi gimana sih Mas biar kita itu nggak apa ya, kadang ketika kalah gitu Mas ya. Misal ketika kemudian Grego kalah gitu ya, Fajar Rian kalah gitu tuh, berpengaruh banget ya terhadap produktivitas sih gitu. Nah, itu gimana supaya kita nonton sekedar tanpa terpengaruh gitu. Kan keberpihakan tetap ada sih Mas. Gimana tuh Mas? Untuk meminimalisir pengaruh negatifnya itu loh. Saya beri contoh saya aja Mas ya, biar bukan orang lain. Saya kayak kembali ke AC Milan. Dulu pernah di masa yang saya larut dalam fanatisme kan. Fanatik saya. Fanatik terhadap AC Milan. Kenapa muncul fanatik? Karena saya melekatkan diri saya ke AC Milan. AC Milan adalah aku adalah AC Milan. Ya kan? Ketika AC Milan kalah, berarti aku kalah. Ketika AC Milan diejek, berarti aku diejek. Aku berhak marah. Kita bahasakan hal itu. Kenapa aku memunculkan ekspresi nempel ke AC Milan? Karena aku takut. Di dalam diriku ini ada ketakutan bahwa aku ini nggak ada.
Tanpa AC Milan, tanpa tempelan-tempelan yang lain, tanpa topping-topping yang lain, termasuk mungkin mengidolakan klub bola, mengidolakan politisi. Fanatisme kan bukan hanya di sepak bola, bukan hanya di timnas. Fanatisme, parpol, politik, ormas, musisi, K-pop dan sebagainya. Kan dalam bentuk fanatisme kan. Dan akhir-akhir ini begitu kenceng banget fanatisme. Kenapa? Karena setiap kita ini sangat kosong, Mas. Sehingga saking kosongnya berusaha mengadanya dengan nempel itu tadi, dengan mengaitkan diri begitu lekat ke idolanya, ke klub idola, kalau bicara soal itu kan bisa jadi identitas kolektif, ya kan, negara dan sebagainya, itu kan identitas kolektif, dan itu memunculkan konflik antar negara kan, perang antar negara itu juga karena identitas kolektif satu negara dengan identitas kolektif negara yang lain. Itu pun juga bisa jadi konflik, bisa berbahaya. Identitas kolektif. Gitu. Maka justru supaya tidak terlalu nempel dengan AC Milan saya perlu mengakui bahwa si aku ini, si ego ini sebenarnya nggak benar-benar ada. Si aku ego ini memang kosong sebenarnya. Saking takutnya menerima kekosongan itu, malah terus terlalu gegap gempita, terlalu semangat sekali nempel ke klub bola, dalam hal ini AC Milan gitu. Dan sekarang ini juga ya jadi lebih ringan aja. Ya seru nonton AC Milan. Tetap senang. Tetap berpihak. Gitu, gitu. Tapi ya balik lagi itu hanyalah lelucon gitu, permainan gitu. Jadi ketika dulu di AC Milan diajak saya marah gitu. Sekarang ya enggak gitu. Bahkan ada kalanya saya mengejek diri saya sendiri. Iya, mengidolakan AC Milan itu latihan spiritual. Kenapa? Karena berlatih menerima kekalahan. Gitu. Jadi ya lebih longgar lah. Jika kemenangan tidak memungkinkan, maka solusinya adalah kekalahan. Kekalahan. Kayak menang sama Inter kan. Saya bilang, udahlah nggak usah terlalu menyombongkan diri. Kayak dulu kan kekalahan adalah awal dari kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Kemenangan yang tertunda. Nah, sekarang ini kamu kan menang. Kemenangan adalah kekalahan tertunda gitu. Udah, kan hidup kan gitu ya, udah nggak perlu terlalu ini terlalu kenceng banget, nggak perlu. Tapi apapun itu, kemelekatan biasanya berakhir dengan penderitaan, kekecewaan gitu ya Mas? Ya karena kemelekatan kan sumbernya kan the sense of I kan, the sense of self, aku kan Mas, ego. Muncul aku semakin kuat, ego semakin kuat, diikuti dengan itu milikku, ini milikku, kekuasaanku, jabatanku, kekayaanku, kuku yang lain. Sepatuku, bajuku, kacamataku, dan sebagainya. Oh, ini pasanganku, istriku, suamiku, anakku. Semuanya kuku. Kemelekatan. Jadi sesek nih, jadi penuh sekali. Iya. Terus bagaimana kalau kemudian digeser ke pasangan? Bagaimana kita bisa mencintai tanpa melekat, Mas? Justru cinta itu bukan melekat. Welas asih cinta itu tidak menimbulkan ketakutan. Kemelekatan menimbulkan ketakutan. Selama ini yang kita artikan sebagai cinta sebenarnya adalah ego yang membesar. Berbagai hal yang kita anggap, ini loh caraku mencintaimu. Ini loh cinta. Cinta yang dimunculkan di film, di novel, di sinetron, itu bukan cinta. Itu membesarnya ego. Oke. Membesarnya ego untuk memiliki, menguasai, mengendalikan kan. Kamu itu milikku, maka kamu harus mau aku kendalikan, ya kan? Ya kan gitu. Kamu harus manut sama aku. Tuh. Itu ekspresi ego. Membesarnya ego. Membesarnya ego. Bukan cinta. Cinta itu kondisi batin. Welas asih cinta itu bukan emosi, bukan perasaan. Welas asih cinta itu state, kondisi batin kita. Meskipun apapun yang diperbuat oleh pasangan, meskipun itu nggak sesuai yang kita harapkan gitu,
kita tetap akan santai-santai aja ketika posisinya benar-benar cinta. Itu gimana maksudnya? Bukan berarti itu pasif. Oke. Tetap ada komunikasi. Tetap ada tariannya lah, tetap ada tariannya, tetap ada mengkomunikasikan, hanya saja mengkomunikasikannya itu berdasar state of love itu tadi. State-nya cinta, state-nya kesadaran. Bukan state of thinking, bukan terus bukan emosi, komunikasinya bukan emosi. Dan ini bisa ngerem berbagai masalah sih dalam relasi ya, karena berbagai masalah relasi cukup sering atau banyak masalah itu bersumbernya dari kesalahpahaman mengartikan cinta itu sendiri, karena berpikir bahwa cinta itu harus gini, cinta itu ya harus nggak boleh bosen gitu. Enggak, cinta itu juga bosen itu bagian dari cinta. Karena kan kayak ada orang cinta itu ya mestinya nggak bosen gitu, maka kalau ini bosen aku boleh dong selingkuh gitu. Dari pembenaran, dan itu kan kesalahpahaman mengenai cinta, kekeliruan, ketidaktepatan memahami apa itu cinta. Ya bosen itu adalah awan, cinta itu langit, kesadaran itu kan cinta. Jadi ketika ada rasa bosan ya diterima rasa bosan itu. Itulah tapi kan cinta. kalau udah stay di langit gitu ya, mau selingkuh mau apa kan saksikan aja gitu kira-kira. Iya. Secara emosi ya kita bisa menerima, tapi secara aksi kan itu sesuatu hal yang berbeda. Iya. Perlu. Kalau memang kita benar-benar sadar, bukan berarti terus nerimo wae gitu kan. Perlu ada aksi juga. Aksinya right action, bukan emotional action. Right action. Bukan kemarahan tapi ketegasan. Itu diperlukan, itu bagian dari kesadaran. Nah, ketika tadi disinggung tentang membesarnya ego gitu ya, otomatis konsekuensi logis daripada membesarnya ego tadi kan remote kebahagiaan kita itu kadang kita suruh bawa pasangan gitu. Tepat sekali. Iya nggak sih? Iya. Harusnya itu kita pegang sendiri gitu. Iya. Kendali itu gitu. Iya. Ini kalau dua orang terus pacaran atau menjalin relasi terus menikah dan masih berharap pasangannya yang membahagiakan dirinya, repot mas. Pengemis cinta. Ya iya repot mas. Kalau usia pernikahannya baru awal-awal mungkin nggak kerasa kan, masih honeymoon phase ya, fase bulan madu gitu. Usia pernikahan 2 tahun, 3 tahun, masih tentu kan udah melewati itu kan kayak, oh ya seneng gitu. Tapi kalau buat yang usia pernikahannya seperti saya sudah lebih dari 5 tahun gitu, itu ya nggak bisa mengharapkan pasangan bikin happy diri kita itu, wah jadinya malah konflik tiap hari ribut. Bisa marah-marah terus malah. Tanggung jawab bahagia itu ya diri kita sendiri. Jadi ada 2 saran saya ya. Pertama, jangan berharap orang lain itu membahagiakan dirimu. Menuntut orang lain untuk membahagiakan dirimu, itu egois. Yang kedua, jangan merasa kamu bisa membahagiakan orang lain. Aku bisa membahagiakan orang tuaku, aku bisa membahagiakan pasanganku. Iya. Jangan merasa begitu. Karena kalau kamu merasa seperti itu tandanya kamu sombong. Iya kan? Wah, aku bisa membahagiakan. Enggak. Hanya sebatas bisa bikin gembira, tapi nggak bisa bikin bahagia. Karena 2 hal yang berbeda. Iya. Oke. Terakhir mungkin Mas Aji. Waduh, ini pertanyaannya semakin berat ini. Enggak. Aduh. Jadi lagi-lagi yang jadi problem itu adalah mungkin kita tuh sulit memaafkan. Sulit memaafkan gitu. Sulit memaafkan mungkin akarnya karena kita ya nggak pandai menerima juga gitu ya. Gimana berlatihnya Mas Haji biar kita itu pandai jadi orang itu pandai memaafkan gitu ya. Sebelum memaafkan orang lain, padamkan dulu api kemarahan di dalam. Ya, tidak usah terlalu sibuk gimana ya maafin orang lain, tapi padamkan dulu api yang masih menggeliat di dalam hatimu gitu. Dengan cara gimana? Ya kembali ke teknik dasar, tidak ada metode rahasia, duduk diam, hening,
temui rasa marah itu, temui rasa sebel, jengkel atau apa, mencekno gitu istilahnya kan. Itu ditemui, disadari gitu. Kalau sebelum itu kamu masih kewalahan menemui rasa marah, sadari nafas. Emosi marah itu hanya perlu ditemui kalau di jalan kesadaran seperti itu. Bukan diluapkan, bukan dirilis, ya, karena kata rilis. Bukan dirilis, bukan dilepas, bukan. Karena itu penolakan berarti ya? Iya, itu escaping. Escaping itu ada dua, pelarian menyikapi emosi itu ada dua. Yang pertama adalah suppress, tekan pendam, emosi ditekan pendam, huri terus, happy terus wajahnya. Yang kedua, escaping. Bentuk escaping kedua adalah meledakkan, meluapkan, termasuk juga merilis, melepaskan emosi itu. Buat langit kan nggak perlu merilis awan, Mas. Kembali ke situ. Jadi apa yang perlu dirilis, apa yang perlu dilepaskan? Hanya sadari saja, hanya temui saja, ditemui. Ketika ditemui, maka kurang lebih ya, saya tidak bisa secara presisi, secara tepat menggunakan kata-kata untuk mewakili prosesnya. Ketika kamu menemui, menyadari itu, dia akan berproses sendiri. Sisi marah ini akan berproses sendiri. Barangkali tetap ada, dia tetap ada, tetapi berkurang. Kamu tidak terlalu tercengkeram emosi itu. Kamu bisa berjarak dengan emosi itu. Nah, bisa jadi kita meditasi, kita sadari nafas, itu jangan-jangan juga upaya pelarian juga, Mas. Hati-hati, makanya licin sekali. Latihan meditasi, latihan spiritual, latihan healing ini bagian penolakan. Iya, bisa jadi itu latihan pelarian juga gitu. Makanya kan betapa lucunya, betapa licinnya ego kita gitu. Nah, ketika emosi itu ditemui, maka dia akan berproses sendiri. Kita tidak perlu ada upaya untuk merilis. Ya. Tidak perlu berupaya memaafkan. Nggak bisa. Kayak misalnya, aku berupaya merilis emosi gitu. Oke, rilis. Tapi setelah beberapa saat, ya aku sebenarnya masih sebel sih. Kan gitu biasanya. Karena masih ada effort. Masih ada upaya. Justru itulah kelemahannya. Atau justru disitulah titik itunya yang perlu dikurangin. Upaya itu, effort itu jadi jebakan gitu. Oke. Oh iya, Mas, mumpung ingat. Guru Zen pernah berkata, lupakan dirimu, jadilah semesta. Itu maksudnya gimana sih? Diri yang dilupakan itu adalah diri self yang diciptakan awan kan. Diciptakan oleh thinking mind. Yaitu dilupakan gitu, dikendurin aja, ya hanya sebagai permainan aja gitu. Kita disuruh open. Jadi semesta adalah langit kesadaran itu. Oke. Gitu. Jadi bukan pikiran yang mengganggu kita. Seringkali kita ini yang mengganggu pikiran. Gitu. Tambah semakin bingung ya. Enggak lah. Closing statement-nya, Mas, tentang ini kan tadi kita udah ngomong soal kesadaran, soal pikiran, selama ini kita terjebak, terbelenggu gitu ya. Closing statement-nya, Mas Aji, monggo. Mulai dari diri sendiri, nggak perlu terlalu ngurusin orang lain. Maksudnya memaafkan atau apa, tapi justru malah beresin diri sendiri dulu gitu. Kayak misal ini buat closing statement, mungkin ada sedikit cerita. Seandainya rumahmu terbakar seperti tadi sudah saya sampaikan, ketika kamu tahu rumahmu terbakar kan nggak terus sibuk mencari siapa pembakarnya atau penyebab pembakarnya apa. Tapi langkah pertama adalah ya padamkan api yang membakar rumahmu, maka padamkan api yang membakar hatimu dengan cara berlatih sadari nafas, terkoneksi dengan dimensi kesadaran, dan ingat bahwa dirimu adalah langit kesadaran. Oke. Dirimu adalah langit kesadaran. Oke. Thank you, Mas Aji Santoso Putra. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman silahkan yang mau join di sesinya Mas Aji, nanti bisa kontak aku hubungkan langsung, atau langsung bisa DM ke IG-nya apa?
IG saya Aji Santoso Putro. Aji Santoso Putro. Ya. Atau di channel YouTube-nya Aji Santoso Putro TV. Ya, diikutin ya teman-teman semuanya. Thank you, Rahayu semuanya. Rahayu.